tahapan dakwah dan beberapa permasalahannya. Dalam pembahasan ini akan dicoba secara teliti mengenal cara dan tanda-tanda dakwah yang khas dan istimewa. Tujuannya untuk menyatukan pemahaman di sekitar dakwah agar tidak terjebak dalam bermacam-macam cara dakwah yang saling bertentangan. Di samping untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah diarungi oleh jamaah Islam terdahulu yang perlu dihidangkan kembali untuk menjadi pelajaran bagi generasi muda agar mereka mengetahui tugas mereka yang penting ini. Di samping itu, generasi muda harus mengetahui jalan atau cara dakwah yang benar, kemudian memikul tugas dan amanah ini agar pendukung dakwah berhimpun menjadi satu, bergandeng tangan, serta berjalan bersama ke arah satu tujuan. Segala kekuatan dan usaha harus disesuaikan dan diatur rapi sehingga pertolongan Allah menjelma dan bendera Al-Quran terus-menerus berkibar di angkasa di jagat raya ini. Dan ketika itulah kelompok mukmin bergembira dengan pertolongan Allah. Allah berfirman, dan di hari kemenangan itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Ar-Rum ayat 4-5. Permasalahan tahapan dakwah. Telah dinyatakan bahwa dakwah Islamiyah dalam tahap seruan secara internasional merupakan tahap yang sangat penting, kritis, dan penuh liku-liku. Inilah yang merupakan tahap kebangkitan setelah jatuh tersungkur, merupakan tahap kebangunan setelah terlena dan tenggelam dalam kealpaan. Bahkan ia merupakan satu tahap pembentukan dan menancapkan dasar serta fundamen yang teguh dan kokoh untuk tegaknya daulah Islamiyah yang bersifat internasional, khilafah Islamiyah yang mencakup seluruh dunia, yang membawa hidayah kepada manusia yang sesat dan membangun suatu peradaban yang paling besar yang pernah dikenal oleh sejarah setelah bangkrutnya segala sistem dan cara hidup kemanusiaan. Telah diakui bahwa terdapat persamaan besar antara tahapan dakwah yang dilakukan sekarang ini dengan tahapan pertama dakwah Islamiyah di Mekah, yang dari segi asingnya dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang meliputi seluruh dunia, tekanan golongan kufar dengan seluruh kekuatannya ke atas kaum mukminin, dan sedikitnya jumlah kaum muslim yang tampil menghadapi penindasan ganas dari pihak jahiliyah yang berkuasa di masa ini. Perlu dijelaskan di sini bahwa kewajiban seorang muslim sekarang ini berada dalam tahap yang tidak sama dengan kewajiban seorang muslim pada masa di bawah daulah Islamiyah yang telah tegak dan kuat. Tahap pembentukan dan pembinaan serta peletakan dasar-dasar jelas jauh lebih sulit dan sukar, memerlukan iman yang mendalam, kesabaran dan kerapian, teliti dan cermat, serta usaha yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah. Sebab orang-orang mukmin yang aktif berjuang ke arah itu sangat sedikit jumlahnya, kekuatannya lemah dan tidak memiliki senjata kecuali senjata iman, padahal mereka berhadapan dengan angkatan kebatilan yang kuat dan berkuasa. Dalam hubungan ini, Imam Hasan al-Banna dengan suatu ungkapan yang indah dan halus mengatakan, sesungguhnya pembentukan umat, pendidikan bangsa, mewujudkan cita-cita dan mendukung sikap pegangan hidup memerlukan suatu umat yang bersedia tampil atas kelompok orang yang menyeru ke arah itu. Inilah yang sekurang-kurangnya memerlukan kekuatan jiwa yang di dalamnya terhimpun kemauan yang gigih dan tidak mengenal lelah, kesetiaan teguh yang tidak dicampuri kepura-puraan dan khianat, pengorbanan banyak yang tidak terhalang oleh perasaan tamak dan loba serta kebakilan, dan mengetahui cara pasti akan dasar kehidupannya, mengimani dan menghargainya dengan benar-benar. Sifat-sifat di atas dapat memelihara kita dari terjerumus pada kesalahan-kesalahan dan penyelewengan pembentukan serta tawar-menawar atau apologetik dalam persoalan asasi dan tidak terpedaya dengan yang lain. Dengan kehendak dan izin Allah, kita hidup di tengah-tengah masa yang sangat penting dan kritis bagi kehidupan dakwah Islamiyah yang penuh konsekuensi dan tantangan. Dan Allah telah memudahkan juru dakwah untuk lebih mengetahui tentang cara dan ketentuan dakwah yang benar dan betul. Umat Islam selalu berharap semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita dalam rangka mendukung amanah besar dan mulia ini setelah manusia lainnya banyak yang meninggalkan tanggung jawab ini. Oleh karena itu, kita juga berharap semoga menjadi manusia yang pantas untuk menerima amanah tersebut sehingga mampu menjadi pendukung dakwah Islamiyah. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya sangat berat, tetapi mudah-mudahan tetap menjadi manusia yang bertekad membaja, tangkas dan tegas sebagai pemangku amanah ini. Dengan demikian, kita menyeru kepada para pemangku dakwah untuk mencapai kemuliaan aktivitas dakwah dan dengan melalui jalan dakwah.
agar menguatkan jiwa dan mempersiapkan diri untuk memikul semua konsekuensi tahapan dakwah ini, mendukung berbagai beban dengan tekad penuh ketahanan, kemantapan, penuh kepercayaan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penuh keyakinan akan ketinggian dan kemuliaan dakwah serta keagungan tujuannya, dan meyakini betul bahwa dunia sekarang ini sangat memerlukan dakwah Islamiyah sejati. Di samping itu, ia yakin akan pertolongan Allah. Itulah faktor-faktor kemenangan yang tidak dapat dibendung oleh berbagai rintangan. Tahapan dakwah. Setiap dakwah harus melalui 3 tahap marhalah, yaitu 1. Tahap penerangan, ta'rif atau tahap propaganda, memperkenalkan, menggambarkan ide, fikrah, dan menyampaikan kepada khalayak ramai dan setiap lapisan masyarakat. 2. Tahap pembinaan dan pembentukan, takwin, yaitu tahap pembentukan, memilih pendukung, menyiapkan pasukan, mujahid dan mujahid dakwah, serta mendidiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang telah menyambut serion dakwah. 3. Tahap pelaksanaan, tanfiz, yaitu tahap beramal, berusaha dan bergerak mencapai tujuan. Ketiga tahapan tersebut selalu bergandengan dan harus disesuaikan satu sama lainnya, karena kekuatan dan kesatuan dakwah bergantung pada kekompakan seluruh tahap tersebut. Oleh karena itu, para pendukung dakwah dalam melancarkan dakwahnya harus memilih dan membentuk anggota dakwah, dan dalam waktu yang sama dia bergerak melaksanakan apa yang dapat dilaksanakan. Tahapan ini tidak akan terwujud dengan sempurna, kecuali harus melalui susunan yang tertib, sebab suatu pembentukan misalnya tidak akan berjalan secara sempurna tanpa lebih dahulu melalui tahap pengenalan dan pemahaman yang baik dan benar. Begitu juga suatu pelaksanaan tidak mungkin lengkap dan sempurna tanpa melalui proses tahap pembentukan, pembinaan, dasar pendidikan yang sempurna pula. Dakwah Islamiyah pada periode pertama di zaman Rasulullah SAW berjalan melalui 3 tahap tersebut di atas. Generasi Muslim pada saat itu mengetahui agama, dididik dan dibentuk serta dikader di madrasah Rasulullah. Lalu mereka bangun dan bangkit mendukung dakwah dengan baik dan cemerlang. Oleh karena itu, kita diperingatkan agar selalu waspada dan hati-hati jalan manakah yang dipakai. Apakah ia memberi perhatian dan hak pada ketiga tahapan tersebut dalam melaksanakan dakwah dan usaha-usaha amal Islamiyah? Setiap orang yang tampil ke muka untuk melancarkan dakwah Islamiyah dan mewujudkan cita-cita dakwah harus benar-benar mengetahui seluk-beluk dakwah Islamiyah. Mereka harus mengerti dan memahami dasar-dasar dakwah dengan pemahaman yang benar dan baik. Di samping itu, mereka harus menjadi contoh atau model yang benar dan baik dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehubungan dengan itu, akan dicoba dibentangkan bentuk tahapan atau peringkat-peringkat tersebut dengan beberapa penjelasan agak luas, agar kita mendapat penjelasan yang lebih konkret dalam masalah ini. Pengenalan, at-ta'rif dakwah. Tahap pengenalan ini sangat mendasar, sebab merupakan langkah awal dalam perjalanan dakwah. Setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam peringkat pengenalan dan pemahaman ini akan membawa akibat buruk dan menjadikan perjalanan dakwah terpeleset jauh dari garis edarnya. Allah berfirman, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." Al-An'am ayat 153. Pada masa Rasulullah SAW, Islam telah disempurnakan perkembangan dan penyampaiannya menurut bentuknya yang baik dan benar, bersih dari segala campuran, kekurangan, dan penyelewangan. Jibril membawa turun wahyu Allah kepada umat manusia dengan amanah dan benar. Akhirnya, Islam menjadi sempurna dalam bentuknya yang orisinal dan suci. Walaupun Islam dalam sejarahnya terus-menerus dihadapkan kepada berbagai tantangan, tipu daya, dan gangguan yang mencoba meruntuhkan, menghapuskan, dan mencerai-beraikannya dari satu bagian ke bagian yang lain yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, atau berupa penyelewengan-penyelewengan dari para ekstremis-ekstremis dari kalangan kaum muslimin sendiri. Namun, Allah tetap memelihara kitabnya Al-Quran dan menjaminnya dengan pasti. Di samping itu,
banyak sekali ulama-ulama yang mulia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mulia dan menepisnya dari segala macam pemalsuan. Untuk memastikan umat Islam selalu berada di jalan Rasulullah, kita harus memahami Islam kembali dengan pemahaman yang benar, harus kembali memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan sirah angkatan muslimin pertama yang soleh dengan menjauhi segala kesalahan dan penyelewengan atau penyimpangan. Itulah yang sangat dikehendaki oleh Imam Hasan Al-Banna dan menjadikannya sebagai dasar bai'ah pertama. Bahkan Hasan Al-Banna telah menulis 20 dasar sebagai garis yang mencakup seluruh pemahaman ini untuk membersihkan dari segala macam bentuk kepalsuan dan menjauhkan dari segala perselisihan dan perpecahan. Tujuannya ialah agar membantu proses dakwah, menciptakan suasana kerja sesama antara dai dalam berjuang dan bergerak melaksanakan dakwah Islamiyah. Kehendak Allah telah menentukan ide dalam jamaah Ikhwanul Muslimin dihadang oleh gangguan, ujian, dan penyaringan. Di tengah-tengah ujian ini terdapat pula kealpaan dan ekstremitas. Di antaranya ada yang berpendapat Ikhwanul Muslimin harus menjauhkan diri dari arus pemerintahan dan politik demi memelihara dakwah dan jamaah dari berbagai dampak yang tidak diingini. Dan di antaranya ada pula yang bersikap ekstrim dan keterlaluan yang memandang kafir seluruh manusia yang tidak menyetujui idenya. Tetapi dalam kekalutan berbagai ide dan kesimpang siuran pemahaman sebagai orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Hasan Al-Banna untuk perkembangan dakwah Islamiyah dan menyampaikannya kepada manusia dengan jelas, terang, dan murni. Dalam rangka dakwah ini, Allah juga telah mempersiapkan Hasan Al-Hudaybi dengan keistimewaannya yang tersendiri, ketahanan serta keteguhannya bersama kebenaran. Lalu ia menolak kealpaan dan ekstremisitas. Untuk itu, dia menerima berbagai gangguan dan rongrongan dahsyat. Tetapi ia tetap bersungguh-sungguh memelihara dakwah sebagai amanah baik dalam ide, sikap, dan akhlak sampai ia menemui ajalnya dan menyerahkan kepemimpinan Ikhwanul Muslimin pada yang lain tanpa ada perubahan dan penukaran. Ia tetap berdiri teguh dan bertahan bersama-sama Ikhwanul Muslimin. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Ahzab ayat 23. Berikutnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap penerangan dan penyebaran ide.